Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, tapi keputusan dalam hidup. Keputusan untuk memilih jalan yang benar, keputusan untuk menjaga amanah. Termasuk amanah terbesar dalam hidup kita adalah anak-anak kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang bergerak cepat. Teknologi berkembang, informasi mengalir tanpa batas. Tetapi di tengah derasnya arus modernitas ini, ada satu hal yang sering kita abaikan, yaitu pendidikan anak sejak usia dini. Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa membangun generasi. Kita bangga dengan kecerdasan anak, tetapi sering lalai terhadap akhlaknya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya,
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini bukan sekedar seruan, tetapi peringatan yang sangat tegas. Menjaga keluarga bukan hanya memberi makan dan pakaian. Menjaga keluarga adalah mendidik mereka, menanamkan iman sejak dini, membentuk hati sebelum dunia membentuknya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Anak-anak kita tidak dilahirkan dengan akhlak yang siap pakai. Mereka adalah lembaran putih, dan kitalah yang menulis di atasnya. Jika kita menulis dengan iman, maka lahirlah generasi yang kuat. Tetapi jika kita biarkan kosong, maka dunia akan menulisnya dengan nilai-nilai yang rapuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Rawahul Bukhari. Artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menggugah kesadaran kita. Orang tua adalah arsitek masa depan anak. Kita tidak bisa menyalahkan zaman jika kita sendiri tidak mempersiapkan anak menghadapi zaman. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pendidikan sejak usia dini bukan hanya tentang membaca dan menulis. Itu penting, tapi belum cukup. Pendidikan yang sejati adalah menanamkan tauhid, membiasakan ibadah, dan membentuk akhlakul karimah. Anak yang cerdas tanpa akhlak adalah bahaya. Tetapi anak yang berakhlak, meskipun sederhana, adalah cahaya bagi dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 3 alat pendidikan, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Artinya, anak belajar dari apa yang ia dengar, ia lihat, dan dia rasakan. Maka pertanyaannya, apakah yang kita perdengarkan kepada anak-anak kita? Apa yang mereka lihat setiap hari? Dan nilai apa yang kita tanamkan dalam hati mereka? Jika anak kita lebih hafal lagu-lagu daripada Al-Quran, itu bukan salah mereka. Jika mereka lebih mengenal artis dan tokoh dunia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan kesalahan mereka. Itu cermin dari pendidikan yang kita berikan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Jangan tunggu anak menjadi besar untuk memulai mendidik. Karena ketika mereka besar, mereka sudah dibentuk oleh dunia. Pendidikan yang paling kuat adalah dimulai sejak dini, sejak hati mereka masih lembut, sejak jiwa mereka masih bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji'." Rawahu Abu Dawud. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah mereka apabila tidak melaksanakan sholat, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini bukan sekedar perintah sholat, tetapi strategi pendidikan. Mulai sejak dini, bertahap, konsisten, penuh kasih sayang, namun tegas. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kita ingin melihat masa depan umat Islam, jangan lihat pada gedung-gedung megah. Lihatlah bagaimana anak-anak kita dididik hari ini. Karena mereka adalah pemimpin masa depan, mereka bisa menjadi cahaya atau justru menjadi kegelapan. Maka melalui mimbar khutbah ini, kami sampaikan kepada segenap orang tua, jangan hanya serahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah. Jangan titipkan masa depan anak hanya pada teknologi. Jadilah orang tua yang menjadi guru pertama bagi anak. Jadilah teladan, jadilah penjaga akhlak mereka. Didik mereka dengan iman, bimbing mereka dengan Al-Quran, dan kuatkan mereka dengan akhlakul karimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak-anak kita generasi yang soleh, kuat dalam iman, dan mulia dalam akhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika wa ala sayyidi ibadik wa sahbihi sayyidil aqwabi wal amjad wal imami thayyibatan wa haruki wal hikam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana zurriyatina waj'al auladana auladan sholihin hafizina li kitabik muqimina lis-shalah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al buyutana buyutan sholihah mali'atan bil imani wal huda wal barakah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.